Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Faiza Wakano dari Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Perminyakan, kelas 1B dengan NPM 21321032. Tujuannya dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pertama yang diberikan oleh Bapak Asnawi dan juga berbagi ilmu sedikit yang saya pahami. Baiklah, materi yang akan kita jelaskan, yang akan saya jelaskan adalah hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Kadang teman-teman juga pernah kan kayak mikir, bahasa itu apa sih? Gitu. Bahasa dari bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya gerakan dan kata. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa tergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Selanjutnya, bagaimana bahasa bisa terbentuk? Kemunculan bahasa untuk pertama kali menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa itu mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi menggunakan atau sebatas melalui mulut kita dan gerak tubuh kita. Lalu kemudian otak kita berevolusi sebisanya sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simple yang diteorikan berasal dari meniru sumber suatu suara tersebut. Terus itu juga dipengaruhi beberapa faktor, misalnya adanya isolasi kebudayaan dari budaya, kedua karena faktor lingkungan. Menurut para peneliti di University of New Mexico dan laboratori dinamik Doullens CNRS Perancis, bahasa terbentuk secara tradisional, yaitu lingkungan alam, pembentukan huruf dan intonasi suara menyesuaikan temperatur dan kondisi fisik, misalnya pegunungan atau pantai. Yang terakhir adalah penjelajahan para pendahulu. Kita masuk ke bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu karena mudah dikuasai, tidak memiliki tingkatan dalam kebahasaan, dan bisa dijadikan bahasa kebudayaan. Yang kedua, karena Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia
lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan atau fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa nasional pemersatu. Bahasa nasional atau bahasa pemersatu yaitu kita tahu bahwa negara Indonesia itu berbagai banyak suku, dari daerah masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda, jadi kita berkomunikasi dengan warga Indonesia lainnya yang berasal dari suku yang berbeda itu dengan bahasa Indonesia. Itu bahasa resmi, baru itu alat komunikasi antar sesama seperti yang sehari-hari kita gunakan, tetangga, keluarga, dan segala macamnya. Pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, sarana komunikasi pendidikan. Nah ini, misalnya kita sedang berkomunikasi dengan dosen, dengan teman sekelas, teman sekelompok gitu, resmi kenegaraannya. Terus bahasa dalam konteks linguistik. Bahasa dalam konteks linguistik atau hakikat bahasa mengkaji bukan dari sisi fungsi tapi dari apa itu bahasa yang didefinisikan sebagai hakikat bahasa, yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Berikut sifat bahasa dari sisi linguistik. Bahasa adalah sistem, bahasa adalah simbol, bunyi, unik, universal, bermakna, arbitrer, konvensional, produktif, dinamis, variatif. Bahasa berdasarkan mikrolinguistik yang mempelajari bahasa yang memiliki kedudukan sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Fenomena ditinjau dari fungsi, morfologi membahas kata dan kelompok kata, semantik, makna bahasa, sintaktis, membahas satuan-satuan kata. Dengan kata lain, makrolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan faktor di luar bahasa. Fonetik menyelidiki penghasilan penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. Psikolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Antropolinguistik menelaah hubungan bahasa dan budaya sebagai alat bahasa kebudayaan dalam masyarakat. Sosiolinguistik menelaah bahasa yang berpegang pada pandangan dari konteks sosial. Ragam bahasa atau laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk tujuan atau konteks sosial tertentu. Laras bahasa yang terkenal dikemukakan oleh Joss pada tahun 1961, ragam beku, suasana hikmat seperti kitab suci, ragam resmi untuk komunikasi resmi seperti pidato negara, ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan terpusat seperti di sekolah, ragam santai, ragam akrab. Sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya juga mungkin kurang jelas atau masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya.
Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.